Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nela Wahyuni, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 6, Kelompok 1A. Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebuah perguruan tinggi Islam negeri dengan visi kampus multikultural yang menjunjung tinggi nilai moderasi beragama. Terletak di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. YIN Manado dikenal sebagai kampus inklusif dengan keberagaman suku seperti Minahasa, Bugis, Jawa, Madura, Sunda, Arab, dan lain-lain. Hal ini tercermin dari sebagian besar mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara maupun di daerah lainnya seperti Gorontalo, Maluku, Makassar, bahkan hingga Papua Barat. Adapun visi YIN Manado adalah menjadi institut agama Islam negeri yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan keilmuan Islam multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Institut Agama Islam Negeri Manado memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang keilmuan Islam yang unggul dan berwawasan multikultural. Yang kedua, melaksanakan penelitian ilmiah yang inovatif dan kontributif dalam bidang keilmuan Islam yang berbasis multikultural. Yang ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan masyarakat yang religius, toleran, dan harmonis. Yang keempat, meningkatkan kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pengembangan keilmuan Islam yang multikultural. Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola kelembagaan yang baik atau good governance dan profesional berbasis teknologi informasi. Sebagai seorang dosen merujuk pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada bidang ekonomi syariah. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, yakni dengan menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah ekonomi syariah, memberikan kuliah, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa, serta membimbing skripsi dan atau tugas akhir mahasiswa. Adapun pada bidang penelitian yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, menulis artikel jurnal, buku ajar dan publikasi ilmiah, dan meneliti isu-isu aktual seperti zakat, wakaf, vintage syariah, ekonomi halal, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan memberikan kontribusi dalam memberikan pelatihan atau seminar tentang ekonomi Islam kepada masyarakat, UMKM, lembaga zakat, BMT, koperasi syariah, dan memberikan pendampingan kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yakni rencana kontribusi atau implementasi dalam mewujudkan smart governance. Yang pertama ada integritas. Sebagai seorang dosen ekonomi syariah, maka nilai-nilai integritas akan tercermin dengan menjaga kejujuran dalam pengajaran, penelitian dan penilaian mahasiswa, kemudian tidak melakukan plagiarisme dalam karya ilmiah, menolak gratifikasi atau bentuk pelanggaran etika akademik. Yang kedua yakni nasionalisme. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Pancasila dan makosid syariah dalam materi ajar. Yang kedua, aktif menyuarakan ekonomi kerakyatan berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Dan yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan solusi ekonomi syariah. Selanjutnya, yang ketiga yakni berwawasan global, yakni dengan memasukkan isu-isu global seperti ekonomi halal, keuangan Islam internasional, dan juga vintage syariah dalam pengajaran. Yang keempat, penguasaan teknologi informasi dengan menggunakan learning management system seperti e-learning, Moodle,
atau Google Classroom dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya hospitality, yakni dengan membangun komunikasi yang baik dan ramah dengan mahasiswa, kolega maupun stakeholder perguruan tinggi. Yang keenam ada networking atau jejaring, yakni dengan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah seperti Basnas, BMT, Koperasi Syariah, dan maupun instansi pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni entrepreneurship, yakni dengan mendorong mahasiswa mengembangkan bisnis syariah berbasis wakaf, zakat atau halalpreneur. Yang kedua, menjadi pelaku atau pembina inkubator bisnis syariah di kampus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.